Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang akan saya bagikan. Pada video kali ini, saya akan membawa kalian pada sebuah kisah yang penuh ketegangan dan harapan. Sebuah cerita nyata tentang 3 polisi wanita yang berani menghadapi tantangan tak terduga. Mari kita mulai. Sebelum melanjutkan, yuk kita bersama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Selain itu, saya juga penasaran, teman-teman semua berasal dari kota mana? Tulis di komentar ya. Semoga rezeki kita lancar selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi. Di sebuah kota besar yang sibuk, ada 3 wanita polisi cantik yang terkenal akan keberanian dan dedikasi mereka. Mereka adalah Anggi, Dina, dan Rina. Ketiganya bekerja bersama dalam satu kesatuan tim di sebuah kepolisian. Anggi, yang merupakan pemimpin tim, dikenal karena ketegasan dan kecerdasannya dalam menangani kasus-kasus besar. Dina, dengan sifatnya yang ramah dan penyayang, selalu menjadi penengah dalam setiap konflik. Rina, yang lebih muda, namun sangat ambisius, selalu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, bahkan terkadang terlalu terburu-buru. Namun, hidup mereka yang penuh dengan rutinitas dan tugas-tugas rutin berubah total ketika mereka menerima sebuah perintah mendadak dari atasan. Kalian bertiga akan dikirim untuk tugas penting di pulau terpencil. Ada masalah yang harus segera diselesaikan di sana, kata atasan mereka dengan tegas. Tugas itu datang begitu mendadak. Tidak ada banyak penjelasan, hanya instruksi agar mereka segera berangkat. Pulau yang dimaksud tidak dikenal banyak orang, terpencil, dan penuh dengan tantangan. Ketiganya pun menerima tugas tersebut, meskipun ada perasaan ragu yang menggerayangi hati mereka. Setelah mempersiapkan segala perlengkapan, mereka berangkat ke pelabuhan, di mana sebuah kapal kayu kecil sudah menunggu. Cuaca hari itu tampak mendung, namun mereka tetap melangkah dengan keyakinan. Kami bisa melewati ini, pikir Anggi, mencoba meyakinkan diri dan rekan-rekannya. Namun, ombak di laut saat itu begitu besar dan ganas. Kapal kecil itu berayun keras, diterpa ombak yang datang bertubi-tubi. Anggi, Dina, dan Rina hanya bisa berpegangan erat pada tiang kapal, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Anggi berusaha tetap tenang, namun tatapan ketakutan mulai tampak di wajah Dina dan Rina. Perjalanan ini tidaklah mudah. Ombak semakin besar, angin semakin kencang, dan kapal semakin terombang-ambing. Hati mereka mulai cemas, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Kami harus tetap bertahan, pikir mereka, berusaha menjaga semangat meski tak ada yang bisa diprediksi. Tiba-tiba, sebuah gelombang besar datang menerjang kapal, membuat mereka terlempar ke laut. Ketiganya jatuh, terpisah, dan terombang-ambing oleh ombak yang ganas. Mereka tidak tahu arah, hanya bisa berusaha berenang dengan sekuat tenaga, namun tubuh mereka semakin lelah. Keringat dingin mengucur. Napas mereka semakin sesak. Setiap detik terasa seperti bertahan hidup. Kami tidak akan bisa bertahan lebih lama, pikir Dina, merasa harapan mulai pudar. Akhirnya, dalam keadaan lelah dan hampir putus asa, ketiganya kehilangan kesadaran dan terjatuh ke dalam laut yang gelap. Mereka tenggelam, terombang-ambing dalam keheningan, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Anggi, Dina, dan Rina tidak tahu berapa lama mereka telah terombang-ambing di lautan. Keadaan mereka semakin kritis. Setelah beberapa saat, gelombang ombak yang besar akhirnya membawa tubuh mereka ke tepian.
Tak ada suara selain deru ombak yang menghantam pantai. Anggi, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, membuka matanya perlahan, namun dunia yang dilihatnya tampak kabur. Ia merasakan pasir pantai di bawah tubuhnya dan mendapati dirinya tergeletak begitu saja di tepian. Dina dan Rina juga mulai sadar, perlahan-lahan membuka mata mereka. Tubuh mereka penuh dengan luka lecet dan sangat kelelahan. Mereka tidak tahu bagaimana bisa sampai ke pantai ini. Yang jelas, mereka tak bisa melawan perasaan ketakutan dan kebingungannya. Mereka hanya bisa berbaring dan berharap ada pertolongan datang. Beberapa jam berlalu, dan rasa cemas semakin menggantung di hati ketiganya. Hanya ada suara ombak dan angin yang berdesir. Namun, tiba-tiba langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Anggi yang pertama kali mendengar suara itu, dengan susah payah mencoba untuk bangkit, meskipun tubuhnya sangat lelah. Di hadapannya, seorang pemuda tampak berjalan menghampiri. Pria itu berpakaian lusuh dan membawa sebuah karung besar di punggungnya. Pemuda itu terkejut melihat mereka bertiga yang tergeletak di pantai. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari mendekat dan memeriksa keadaan mereka. "Kalian apa yang terjadi?" tanyanya, suara penuh kekhawatiran. Anggi, meskipun hampir tidak bisa bicara, mencoba menganggukkan kepala, memberi isyarat bahwa mereka dalam bahaya besar. Pemuda itu segera mengeluarkan barang-barang dari karungnya, lalu mengambil air minum dan memberikannya kepada ketiga polisi yang sudah kehabisan tenaga. "Kalian bertahan. Aku akan membantumu," kata pemuda itu sambil memanggil-manggil sesuatu. Anggi hanya bisa menatapnya, merasa sedikit tenang meskipun masih bingung dengan situasi yang mereka hadapi. Pemuda itu ternyata seorang pemulung yang tinggal di sekitar pantai yang terpencil ini. Meski hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan, ia memiliki hati yang besar. Ia membawa mereka ke sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, tidak jauh dari pantai. Di rumah itulah mereka akhirnya mendapat perawatan pertama. Pemuda itu, yang bernama Arman, dengan penuh perhatian merawat mereka bertiga. Ia membersihkan luka-luka mereka dan menyediakan makanan seadanya. Meskipun sangat sederhana, perhatian Arman menghangatkan hati mereka. "Kalian pasti berasal dari kota besar. Bagaimana bisa terjebak di sini?" tanya Arman ketika mereka beristirahat. Ketiganya menjelaskan dengan singkat apa yang terjadi, tugas mendadak, kapal terbalik, dan perjuangan bertahan hidup di laut. Arman hanya bisa mengangguk, mendengarkan dengan penuh empati. Namun, meski mereka merasa lebih aman, perasaan cemas tetap menghantui mereka. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di tempat ini. Dengan kehidupan yang tak terduga ini, ketiganya merasa sangat terasing. "Kami harus segera kembali," pikir Dina. "Atau kami akan terjebak di pulau ini selamanya." Namun, Arman tidak berpikir begitu. Ia memberi mereka harapan baru. "Tenang saja. Aku akan bantu kalian. Kalian harus pulih dulu," katanya dengan percaya diri. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan tubuh mereka mulai pulih. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh yang mulai terjadi. Anggi, Dina, dan Rina merasa mual dan pusing, dan mereka mendapati bahwa tubuh mereka berubah. Ada tanda-tanda yang tak biasa. Pada saat yang sama, Arman tetap setia merawat mereka tanpa mengeluh. Mereka mulai merasa bahwa meskipun tak ada seorang pun yang tahu bagaimana mereka bisa keluar dari tempat terpencil ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, kesulitan yang mereka alami telah mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa hari setelah ditemukan, tubuh Anggi, Dina, dan Rina mulai pulih,
tetapi pikiran mereka masih dipenuhi rasa bingung dan khawatir. Arman terus merawat mereka dengan penuh kesabaran, memberikan mereka makanan, obat-obatan sederhana yang ia temukan di sekitar pantai, dan selalu menjaga mereka agar tetap tenang. Meski mereka merasa lebih baik secara fisik, ketegangan masih terasa dalam setiap percakapan. "Apa yang akan terjadi setelah ini?" tanya Dina dalam hati. Meskipun ia tahu bahwa mereka harus lebih fokus untuk bertahan hidup di tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa mereka jelaskan. "Ini tidak mungkin," pikir Anggi, saat ia merasakan mual dan pusing yang semakin intens. Dina, yang sebelumnya merasa lebih baik, juga mulai merasakan hal yang sama. Rina yang masih muda dan penuh semangat juga tidak bisa mengelak dari gejala yang sama. Mereka bertiga mulai merasa cemas. Apakah ini ada hubungannya dengan perjalanan mereka yang penuh gelombang dan ketegangan? Pada suatu pagi yang cerah, saat Anggi sedang duduk di beranda rumah kayu yang sederhana itu, ia menatap perutnya yang terasa semakin berat. Dina dan Rina juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai saling berbicara dengan suara pelan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. "Apakah kita hamil?" tanya Dina dengan ragu. Pertanyaan itu menggelitik pikiran mereka semua. Mereka merasa bingung, namun pada saat yang sama, ada perasaan aneh yang melanda hati mereka. Sebuah perasaan campur aduk antara kebingungan dan ketakutan. Arman, yang sedang menyiapkan makanan di dapur, mendengar percakapan mereka dan mendekat. "Kalian merasa tidak enak badan?" tanyanya dengan cemas. Dina menjawab pelan, "Kami merasa aneh, perut kami terasa berat dan kami mual." "Aku pikir kalian membutuhkan lebih banyak istirahat," kata Arman, mencoba menyarankan dengan bijaksana. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi pada ketiga polisi itu. Mereka sudah cukup lama terjebak di sini, dan meskipun Arman merasa prihatin, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka lebih jauh. Hari-hari berlalu, dan semakin jelas bagi mereka bahwa ada perubahan yang sangat nyata pada tubuh mereka. Mereka merasa mual setiap pagi dan perut mereka tampaknya semakin membesar. Setelah beberapa kali mendiskusikan hal ini dengan penuh kecemasan, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan tes sederhana yang mereka temukan di rumah Arman. Hasilnya tak terelakkan, mereka bertiga ternyata hamil. Ini benar-benar terjadi. Rina hampir tidak bisa mempercayainya. Dina dan Anggi saling bertatapan, merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi. Mereka hanyalah tiga wanita yang terjebak dalam bencana, dan tiba-tiba mereka menemukan diri mereka hamil. Kondisi ini mengubah segalanya. Ketiganya merasa bingung dan khawatir tentang masa depan mereka. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan keadaan seperti ini? Apakah mereka bisa kembali ke kota dan menjalankan tugas mereka sebagai polisi? Ini adalah cobaan yang sangat berat, pikir Anggi, mencoba mencerna semua yang terjadi. Namun, meskipun banyak pertanyaan tanpa jawaban, ada satu hal yang pasti, perubahan besar ini memberikan mereka kekuatan baru. Mereka tak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk kehidupan yang baru yang tumbuh di dalam diri mereka. "Kami harus tetap bertahan. Kami tidak bisa menyerah," pikir Dina dengan tekad. Arman, yang telah menjadi penyelamat mereka, terus mendukung mereka tanpa meminta apa-apa. Ketiganya menyadari bahwa meskipun hidup mereka sekarang penuh dengan ketidakpastian, mereka tidak sendirian. Dalam keterpurukan dan kesulitan ini, mereka menemukan semangat baru untuk bertahan hidup, terlepas dari segala halangan yang ada di depan mereka. Namun, mereka tahu bahwa ini baru permulaan.
Ketegangan dan misteri yang mengelilingi perjalanan mereka belum sepenuhnya terungkap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana mereka akan menghadapinya? Semua itu masih menjadi tanda tanya yang besar. Minggu-minggu berlalu sejak ketiganya mengetahui bahwa mereka hamil. Kehidupan yang penuh ketidakpastian kini mengelilingi mereka. Namun ada sesuatu yang semakin jelas. Mereka tak bisa kembali ke kota, setidaknya untuk sementara waktu. Situasi mereka begitu rumit. Mereka tidak bisa kembali ke pekerjaan mereka sebagai polisi wanita dengan kondisi seperti ini. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini dengan bijak. Arman, meski tidak tahu banyak tentang dunia luar, berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka. Rumah kayu yang sederhana itu kini menjadi tempat perlindungan mereka. 3 polisi wanita yang sebelumnya hidup penuh dengan peraturan dan tanggung jawab, kini harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari dunia mereka yang dulu. Arman terus bekerja sebagai pemulung, mencari barang-barang yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun hidupnya sangat sederhana, Arman tidak pernah merasa kekurangan. Ia selalu bisa menemukan cara untuk bertahan hidup, bahkan dengan segala keterbatasannya. Ketiga wanita itu mengagumi ketekunan dan kebaikan hati Arman, yang meskipun hidup dalam kesederhanaan, tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha membuat mereka merasa nyaman. Anggi, Dina, dan Rina mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kehidupan yang sedang tumbuh dalam diri mereka. Mereka belajar dari Arman tentang bagaimana bertahan hidup dalam keterbatasan dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka, meskipun perasaan takut dan cemas selalu menyertai setiap percakapan. Apa yang akan terjadi pada bayi kami? Tanya Dina dengan penuh kekhawatiran. Anggi, yang selalu berusaha tegar, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. Kita akan lakukan yang terbaik. Kita akan bertahan. Namun, semakin lama mereka berada di pulau terpencil ini, semakin jelas bahwa hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Mereka tidak tahu bagaimana atau kapan mereka bisa kembali ke dunia luar. Dan mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggalkan kehidupan yang mereka kenal begitu lama. Arman membantu mereka untuk menanam tanaman kecil di sekitar rumah kayu itu, dan mereka mulai mengumpulkan ikan dan makanan lain yang dapat mereka temukan di sekitar pantai. Meskipun kehidupan mereka jauh dari kata mewah, mereka merasa ada kedamaian yang mereka temukan di tempat ini. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan di kota yang sibuk. Namun, di balik kedamaian itu, rasa cemas dan ketidakpastian tetap ada. Mereka tahu bahwa perubahan besar ini akan membawa mereka pada jalan yang tidak bisa mereka duga. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Tanya Rina, yang merasa semakin bingung. Mereka semua berpikir sama. Mereka tidak bisa terus tinggal di pulau ini selamanya. Mereka harus mencari cara untuk kembali ke dunia yang mereka tinggalkan. Namun, untuk sementara waktu, mereka harus tetap bertahan dan menjaga harapan tetap hidup. Hidup di pulau ini memang penuh dengan kesederhanaan, tetapi ada kehangatan di antara mereka, kehangatan persahabatan dan rasa saling peduli yang tumbuh setiap hari. Arman, yang datang dari kehidupan yang penuh keterbatasan, telah mengajarkan mereka tentang bagaimana menemukan kebahagiaan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Ketiganya merasa sangat bersyukur atas pertemuan tak terduga ini. Meskipun ini bukan hidup yang kami rencanakan, kami masih memiliki harapan, pikir Anggi, merasakan kenyataan yang pahit sekaligus manis. Namun, kehidupan mereka yang tampaknya mulai kembali normal tiba-tiba dihadapkan pada sebuah ancaman baru yang tak terduga. Arman tiba-tiba menghilang tanpa jejak,
meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan. Apa yang terjadi dengan Arman? Apakah ada bahaya yang mengintai mereka di balik ketenangan ini? Ketegangan mulai kembali menggelayuti mereka, dan mereka harus segera mencari tahu. Setelah berhari-hari berlalu tanpa ada tanda-tanda Arman kembali, ketiganya mulai merasa gelisah. Mereka mulai mencari-cari keberadaan Arman, bertanya kepada nelayan yang terkadang datang ke pantai, dan mencari di sepanjang tepian. Namun, tak ada jejak yang ditemukan. Arman seakan menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dengan kebingungannya. Mereka khawatir, tetapi juga merasa tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dalam kebingungannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka duduk di teras rumah kayu yang sederhana itu, mereka melihat sosok Arman berjalan kembali ke rumah dengan senyum lebar di wajahnya. Di tangannya, ia membawa beberapa barang yang terlihat sangat berguna untuk bertahan hidup di pulau tersebut. Sebuah pancing baru dan beberapa bahan makanan yang langka. "Aku sudah kembali," kata Arman sambil tersenyum lebar. "Aku pergi ke desa terdekat untuk mencari beberapa bahan yang bisa membantu kita bertahan." Arman menjelaskan bahwa ia hanya pergi sejenak untuk mencari persediaan makanan dan perlengkapan yang lebih baik. Ketiganya langsung merasa lega dan bahagia mendengar penjelasan itu. Arman, dengan segala keterbatasannya, selalu berpikir untuk kelangsungan hidup mereka. Setelah itu, kehidupan mereka di pulau terpencil mulai terasa lebih menyenangkan. Ketiganya semakin menikmati hari-hari mereka meskipun jauh dari keramaian kota. Kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan ini ternyata memiliki pesona tersendiri. Mereka mulai menanam kebun kecil, memelihara ayam, dan membuat rumah mereka semakin nyaman. Setiap hari, mereka bekerja bersama, saling membantu, dan menikmati kebersamaan. Anggi, Dina, dan Rina mulai menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan kembali ke kota dalam waktu dekat. Mereka mulai merasa nyaman dengan kehidupan baru ini. Meskipun mereka rindu akan kehidupan lama mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kemewahan atau status sosial, tapi tentang kedamaian batin dan kebersamaan dengan orang-orang yang peduli. Ketiganya, yang semula takut dan cemas akan masa depan, kini merasa damai dengan kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa meskipun segala sesuatunya tak berjalan seperti yang mereka rencanakan, mereka masih bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak mereka duga sebelumnya. Kehidupan di pulau terpencil ini mengajarkan mereka untuk lebih bersyukur, lebih menghargai hal-hal sederhana, dan lebih menghormati hidup itu sendiri. Arman, yang awalnya hanyalah seorang pemuda pemulung miskin, kini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Ketiganya merasa bahwa mereka bukan hanya diselamatkan oleh Arman, tetapi juga dipertemukan dengan jalan hidup yang penuh dengan pelajaran dan harapan baru. "Kami bukan hanya bertahan hidup, kami benar-benar hidup," kata Dina suatu hari dengan penuh keyakinan. Tak lama setelah itu, mereka menyadari bahwa hidup mereka sudah jauh lebih indah dibandingkan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan justru membuat mereka menjadi lebih kuat, lebih dekat satu sama lain, dan lebih menghargai segala sesuatu yang mereka miliki. Hari demi hari, mereka mulai menunggu kelahiran anak-anak mereka. Kebahagiaan yang mereka rasakan semakin lengkap dengan kehadiran kehidupan baru yang tumbuh dalam diri mereka. "Kami akan membesarkan anak-anak ini dengan penuh kasih sayang, seperti yang telah dilakukan Arman kepada kami," kata Anggi dengan senyuman hangat. "Di sini, di pulau ini, kami menemukan kebahagiaan sejati." Hari-hari berlalu, dan ketiganya terus menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh arti. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari kemewahan atau kesuksesan duniawi,
tetapi dari kedamaian dalam hati dan hubungan yang saling mendukung. Di pulau ini, jauh dari keramaian kota, mereka menemukan segala yang mereka butuhkan untuk hidup bahagia, cinta, persahabatan, dan keluarga. Kami akhirnya menemukan rumah sejati kami di sini, kata Rina dengan penuh haru, menatap laut yang tenang di hadapannya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan baru. Waktu terus berlalu, dan meskipun kehidupan mereka di pulau terpencil jauh dari kata sempurna, Anggi, Dina, dan Rina mulai merasakan kedamaian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari yang mereka jalani, meskipun penuh tantangan, juga penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Mereka tidak lagi terfokus pada kesulitan yang mereka hadapi, melainkan pada hal-hal kecil yang membuat mereka tersenyum setiap hari, seperti melihat kebun mereka tumbuh subur, ayam-ayam yang mereka pelihara bertelur, dan tertawa bersama saat mereka duduk mengelilingi api unggun di malam hari. Ketiganya mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan kembali seperti semula. Mereka telah memilih untuk hidup di pulau ini, dan mereka harus menjalani keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka belajar banyak dari Arman, yang meskipun hidup dalam keterbatasan, selalu bisa menemukan cara untuk bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hari ini, kata Arman suatu hari, mengingatkan mereka akan pentingnya bersyukur dan menghargai apa yang mereka miliki. Anggi, Dina, dan Rina merasakan bahwa perjalanan mereka di pulau ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan kembali tujuan hidup yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia luar bisa menjadi keras dan penuh dengan aturan yang ketat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Mereka belajar untuk hidup lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih terbuka dengan diri mereka sendiri. Suatu pagi, setelah beberapa bulan berlalu, mereka duduk bersama di tepi pantai, menikmati keindahan laut yang tenang. Kehidupan kita sekarang jauh berbeda dengan dulu, kata Dina sambil menatap ombak yang datang dan pergi. Tapi aku merasa lebih damai, lebih bahagia. Anggi mengangguk setuju, tersenyum. Kita mungkin tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita tahu satu hal, kita memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. Rina, yang sejak awal penuh semangat dan ambisi, kini lebih kalem. Di sini, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari, katanya, menatap teman-temannya dengan penuh rasa syukur. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka di pulau ini telah mengajarkan mereka tentang kekuatan bertahan hidup, kekuatan cinta, dan pentingnya persahabatan. Mereka merasa bahwa mereka bukan hanya bertahan di pulau ini, tetapi mereka hidup dengan penuh arti. Arman, yang selalu ada untuk mereka, akhirnya menjadi bagian keluarga mereka. Meskipun ia bukan bagian dari keluarga darah mereka, ia adalah bagian dari hidup mereka yang paling penting. Mereka merasa bahwa tanpa Arman, mereka mungkin tidak akan bisa melalui semua ini. Dengan segala kesederhanaannya, Arman telah mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh, melainkan bisa ditemukan di dalam hati dan di sekitar kita, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ketiganya memandang masa depan dengan penuh harapan. Kehidupan yang mereka jalani di pulau ini bukanlah kehidupan yang mereka bayangkan sebelumnya, namun itulah yang membuatnya begitu istimewa. Mereka telah menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan tujuan baru di tengah kesederhanaan yang mereka pilih. Kita akan membesarkan anak-anak kita di sini, dengan penuh cinta, kata Anggi, merangkul Dina dan Rina. Mereka akan tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan, tetapi tentang keluarga, persahabatan, dan rasa syukur. Dengan hati yang penuh harapan,
Mereka memandang laut yang luas di depan mereka, merasakan angin yang berhembus lembut, dan tahu bahwa meskipun dunia ini tidak selalu adil, mereka memiliki kekuatan untuk membangun hidup mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka percaya. Di pulau terpencil ini, mereka menemukan lebih dari sekadar tempat untuk bertahan hidup. Mereka menemukan kehidupan yang penuh arti, sebuah kehidupan baru yang penuh dengan pelajaran berharga. Kini, mereka tidak hanya bertahan, mereka hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap cobaan hidup, ada kekuatan untuk bertahan dan menemukan harapan baru. Tidak peduli betapa sulitnya perjalanan, kita selalu punya pilihan untuk bangkit dan terus maju, bersama orang-orang yang kita cintai. Kehidupan mungkin tak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dalam kesulitan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapat kalian tentang perjalanan para polisi wanita ini dan bagaimana kisah ini mempengaruhi pandangan kalian terhadap kehidupan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.